Selanjutnya langkah-langkah kegiatan. Pertama, kegiatan awal atau klasik kira-kira 30 menit. Kegiatan dilaksanakan adalah melatih pembiasaan, misalnya menyanyi, memberi salam dan berdoa, bercerita tentang pengalaman sehari-hari, dan setiap anak bercerita, 3 atau 4 anak bertanya tentang cerita anak tersebut. Membicarakan tema atau subtema, melakukan kegiatan fisik atau motorik yang dapat dilakukan di luar atau di dalam kelas. Yang kedua, kegiatan inti atau secara individual di area kira-kira 60 menit. Sebelum melaksanakan kegiatan ini, guru bersama anak-anak membicarakan tugas-tugas di area yang akan diprogramkan. Setelah itu, peserta didik dibebaskan memilih area yang disukai sesuai dengan minatnya. Guru menjelaskan kegiatan-kegiatan di dalam area yang diprogramkan. Area yang dibuka setiap hari disesuaikan dengan indikator yang dikembangkan dan sarana pembelajaran yang ada. Yang ketiga, istirahat atau makan kira-kira 30 menit. Kegiatan makan bersama menanamkan pembiasaan yang baik, misalnya cuci tangan, berdoa sebelum dan sesudah makan, tata tertib makan, mengenalkan jenis makanan bergizi, menumbuhkan rasa sosial dan kerjasama. Yang keempat yaitu kegiatan akhir atau klasik kira-kira 30 menit. Kegiatan akhir dilaksanakan secara klasikal, misalnya menyanyi, cerita dari guru atau membaca puisi, dilanjutkan dengan diskusi tentang kegiatan satu hari dan menginformasikan kegiatan esok hari, berdoa, salam, dan pulang. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Arya. Terdapat 4 kelebihan dalam model pembelajaran Arya. Yang pertama, sangat efektif yang dikembangkan dalam pembelajaran secara individu. Kedua, membantu anak dalam mengumpulkan benda-benda yang telah disusun di sekitar satu atau lebih, di mana anak dapat berinteraksi dengan media tersebut. Yang ketiga, kemampuan anak dalam belajar lebih optimal dan anak akan cenderung aktif. Yang keempat, kemampuan anak dalam belajar lebih optimal. Adapun kekurangan dari model pembelajaran Arya, yang pertama, perbedaan cara belajar, motivasi, kemampuan dan minat anak kadang-kadang kurang dicermati oleh guru. Yang kedua, kurang tepatnya penempatan Arya juga mempengaruhi kenyamanan anak dalam belajar. Misalnya, untuk area pasir ditempatkan di dekat pintu, agar kalau air tumpah atau pasir tercecer mudah dibersihkan dan tidak tercecer ke seluruh ruangan. Selanjutnya, model pembelajaran sentra. Pengertian sentra PAUD adalah suatu pengertian yang menurut penelusuran penulis belum ada definisi yang jelas tentang sentra PAUD ini, kecuali merujuk kepada beberapa konsep dasar dan teori pengembangan metode sentra di PAUD yang dikenal dengan BCCT, Bayesian Centres and Circle Time, atau lebih jauh tentang sentra dan saat lingkaran. BCCT adalah metode penyelenggaraan pendidikan usia dini yang berpusat pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat anak dalam lingkaran. Ini juga dapat dikatakan sebagai konsep belajar di mana pendidik menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong anak didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sentra main adalah zona atau area main anak yang dilengkapi seperangkat alat main yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis permainan, yakni main sensori motor, main peran, dan main pembangunan. Sedangkan saat lingkaran merupakan saat guru duduk bersama anak dengan posisi melingkar atau memberikan pijakan arahan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah main. Adapun tujuan metode Bayesian Centres and Circle Time dalam rangka melejitkan potensi kecerdasan anak, Howard Gardner menyatakan bahwa pada hakikatnya setiap anak ialah cerdas. Pandangan ini menentang bahwa kecerdasan hanya dilihat dari faktor IQ. Gardner melihat kecerdasan dari berbagai dimensi. Setiap kecerdasan yang dimiliki akan dapat mengantarkan anak mencapai kesuksesan. Pendidik atau guru perlu memfasilitasi setiap kecerdasan yang dimiliki anak dalam pembelajaran dan kegiatan belajar. Di antaranya 1. Kecerdasan bahasa, yaitu linguistik, berkaitan dengan keterampilan dan persepsi mengelola kata dan bahasa, yakni
mampu, yakni kemampuan menggunakan bahasa kata secara efektif. Kedua, kecerdasan logika matematika berkaitan dengan keterampilan dan persepsi dalam bidang angka numerik dan alasan logis. Kecerdasan musik berkaitan dengan keterampilan dan persepsi dalam bidang musik dan suara. Selanjutnya, kecerdasan gerak tubuh kinestesis berkaitan dengan keterampilan dan persepsi dalam bidang mengolah dan mengendalikan gerak tubuh anggota. Selanjutnya, kecerdasan gambar dan ruang. Bisa disebut juga visual spasial berkaitan dengan keterampilan dan persepsi dalam bidang permainan, garis, warna, bentuk, dan ruang. Seterusnya yaitu kecerdasan diri atau intrapersonal berkaitan dengan keterampilan dan persepsi dalam bidang kesadaran dan pengenalan terhadap diri sendiri. Keenam, kecerdasan berbaur. Ketujuh, kecerdasan alami. Yang kedelapan, kecerdasan rohani. Dan yang kesembilan, dan kita harus mengingat bahwa setiap orang memiliki 9 kecerdasan ini dan setiap hari menggunakan dengan kombinasi yang berlainan, dan setiap orang juga mempunyai 8 kecerdasan ini dengan cara mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu penanaman nilai-nilai dasar. Anak-anak merupakan individu yang baru mengenal dunia dan belum mengetahui tata krama, sopan santun, aturan, norma, dan sebagainya. Anak perlu dibimbing agar mampu memahami berbagai hal. Usia dini merupakan saat yang sangat berharga untuk menanamkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan yang meliputi 1. Nilai-nilai nasionalisme. 2. Nilai-nilai agama. 3. Nilai-nilai etika. 4. Nilai-nilai moral, dan yang kelima nilai-nilai sosial. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk sentra dalam Bayesian Centers and Circle Time, yaitu bisa disebut juga BCCT. Dalam metode sebagai contoh di bawah ini ada beberapa sentra yang banyak dikembangkan, yaitu sentra bahan alam, sentra main peran mikro dan makro, sentra balok, sentra persiapan, sentra iman dan takwa, dan yang terakhir sentra seni dan kreativitas. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan.